البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab pembahasan mengenai usul fikih karya Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan mengenai ijma'. Sebenarnya sudah kita lewati dulu pada pembahasan pertama dahulu, baik al-usul min ilmi usul ataupun pembahasan syarah Nadmil Waraqat mengenai ijma', dan sudah kita ketahui bersama bahwasannya ijma' itu adalah hujjah manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sudah kita lewati yang namanya masadiru ad-din, sumber agama kita ini ada 4: Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian al-ijma', kemudian apa? Al-qiyasus sahih. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat ijma' ini bagaimana, apakah semua ijma' ada orang sepakat langsung kita terima, atau ijma'nya orang-orang yang khusus ahlu ijtihad, atau bagaimana? Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah faslun wa ammal ijma'u, pasal yang baru. Adapun ijma', fahuwa ittifaqul ulama'i al-mujtahidina ala hukmin hadisatin. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama ahlu ijtihad terhadap apa? Terhadap suatu hukum yang baru. Nah, maksudnya suatu hukum yang baru munculnya itu bisa dikatakan sesuai dengan keadaannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena kalau perkara-perkara yang dahulu yang sudah ma'lumun bid darurah, perkara yang sudah diketahui secara darurat, itu enggak perlu antum ijma' lagi sudah. Seperti salat 5 waktu itu secara langsung orang tahu semuanya sudah. Paham ya? Di perkara-perkara yang baru yang memang terkadang orang ragu atau samar, kemudian setelah Al-Qur'an was sunnah, maka terkadang dibutuhkan dalil ijma' ini untuk menguatkan. Mohon insyaallah ya. Nah, yaitu kesepakatan para ulama ahlu ijtihad al-mustahidin ala hukmi hadisatin, atas suatu hukum yang na barakallahu fikum baru. Namun apa barakallahu fikum hafizakumullah, nanti akan disebutkan oleh beliau tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Jika ada suatu kejadian, suatu perkara yang kira-kira belum kuat kalau hanya Al-Qur'an was sunnah, sebenarnya orang sudah kuat, cuman terkadang butuh ijma'. Sehingga dengan ijma' tersebut orang langsung kuat gitu kan. Oh, ternyata permasalahannya ijma', sudah selesai. Nah, seperti itu. Kita lihat, famata qata'na bi ijma'ihim, maka kapan saja kita pastikan dengan ijma' mereka, wajib ar-ruju'u ila ijma'ihim, wajib kembali kepada ijma' mereka. Walam tahilna mukhalafatuhum, enggak dihalalkan menyelisih mereka. Mau misalnya ini, jadi ijma' enggak boleh kita menyelisihinya kalau itu adalah ijma' yang sahih. Wala budda an yakuna hadzal ijma'u mustanidan ila dalalatil kitab was sunnah. Ini penting sekali ini. Dan harus ijma' itu ada sandarannya. Nah, sandarannya kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an was sunnah. Mohon insyaallah. Jadi enggak boleh terlepas dari situ. Kalau misalkan ada orang yang bukan ahlu ijtihad ijma', satu kampung ini ijma' bahwasanya mengadu ayam jago itu boleh misalkan. Ijma' dianggap enggak? Enggak dianggap, karena perkaranya bukan perkara yang syar'i juga. Oleh karena itu definisi di sini sangat ringkas sekali. Wa illa, sudah kita lihat dahulu kan kesepakatan para ulama ahlu ijtihad yang mereka bersepakat di atas salah satu hukum yang syar'inya itu. Bukan hukum yang sembarangan. Nah, kalau cuman hukum yang haram kemudian mereka sepakat dan bukan mereka juga bukan ahlul ilm, bukan ahlu ijtihad, orang awam misalnya enggak diterima. Walaupun sepakat satu kampung semuanya. Satu kampung sepakat bahwasanya ngadu jago itu boleh misalkan. Ya kita enggak terima. Karena mereka pertama bukan ahlul ilm. Kedua mereka juga bukan ahlu ijtihad. Orang awam sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allahul musta'an. Mafhum insyaallah ya. Jadi intinya ijma' itu hujjah atau bukan san? Hujjah manakala tidak berseberangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan
as-sunnah. Naam. Berikutnya. Wa ammal qiyasus sahihu. Adapun qiyas yang sahih, ini ingat-ingat ini yang keempat. Pertama Al-Qur'an, kedua as-sunnah, ketiga al-ijma', yang keempat apa? Al-qiyas yang sahih. Adapun qiyas yang sahih, perhatikan baik-baik ya. Fahuwa ilhaqu far'in bi aslin, yaitu mengikutkan suatu cabang kepada asalnya. Jadi ada asalnya, ada cabangnya. Nah, cabang itu diikutkan asalnya. Kenapa? Li'illatin tajma'u bainahuma. Dikarenakan salah satu alasan yang bisa mengumpulkan keduanya. Alasannya sama, sebabnya sama. Sekarang barakallahu fikum nabit air endapan kurma atau endapan anggur itu disebutkan para ulama kalau seandainya melebihi 3 hari bisa memabukkan. Akhirnya kita katakan haram kalau sudah melebihi 3 hari. Dikiaskan dengan apa? Khamr. Dikiaskan dengan minuman keras. Paham ya? Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, kita kiaskan itu, ini qiyasul illah namanya, yang paling kuat. Di situ ada 4 rukun. Apa? Al-asl, al-far', al-illah, al-hukm. 4 ini harus ada untuk qiyas ini. Ada asalnya, ada cabangnya, ada sebabnya, baru dihukumi. Sekarang contohnya tadi nabit air endapan kurma atau endapan anggur tadi, barakallahu fikum. Itu biasanya kalau diendapkan selama 3 hari lebih, itu mengalami semacam fermentasi atau semakin panas dia, berubah nanti. Nah, di situ dikhawatirkan nanti memabukkan. Oleh karena itu diharamkan karena ada ilah iskar itu. Ilahnya iskar, memabukkan. Sabangnya apa? Nabit. Asalnya apa? Khamr. Hukumnya haram. Ya, 4-4-nya terpenuhi kan? Diikutkan, diilhakkan hukumnya kepada asalnya, itu khamr. Mafhum insyaallah? Jadi qiyas itu kata beliau, ilhaqu far'in bi aslin. Mengikutkan cabang itu kepada asalnya. Kenapa? Li'illatin, dikarenakan satu alasan, satu sebab tajma'u bainahuma, yang terkumpul pada keduanya. Paham insyaallah Yusuf? Ya, nah, jadi kalau qiyas yang ilah seperti ini harus terpenuhi 4 syarat. Harus ada asalnya, cabangnya, kemudian sebabnya, baru hukumnya. Paham insyaallah? Nah. Kita lihat berikutnya. Famata nassa syari'u 'ala mas'alatin. Maka kapan saja syariat ini menegaskan atau menunjukkan suatu permasalahan, menetapkan suatu permasalahan, wa wasafaha biwasfin, dan syariat ini mensifati dengan suatu sifat, awistan batal ulama'u, atau para ulama beristinbat, annahu syara'aha, bahwasannya syariat telah mensyariatkannya, nah, lidzalikal wasfi, terhadap sifat tersebut, thumma wujida dzalikal wasfu fi mas'alatin ukhra. Perhatikan baik-baik ini. Kemudian dijumpai sifat tersebut ada pada permasalahan yang lain. Yang permasalahan tersebut lam yanuss asy-syari'u 'ala 'ainiha. Yang permasalahan yang lain tersebut syariat belum menetapkan atas zatnya itu. Seperti tadi nabit, na barakallahu fikum, itu enggak ada syariat mengenaskan langsung haram gitu. Paham ya? Tapi kan ada asalnya. Asal yang serupa dengan nabit tadi kalau lebih 3 hari. Apa itu? Khamr. Yang mana khamr hukumnya apa? Haram. Paham insyaallah ya? Seperti itu. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Na barakallahu fikum. Jangan sampai kita keliru dalam memahaminya. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Kemudian berikutnya antum perhatikan baik-baik di situ. Jadi kapan saja antum jumpai syariat ini menetapkan dalam suatu permasalahan, nah kemudian apa? Dia mensifati dengan suatu sifat, atau para ulama yang mengambil istinbat, nah bahwasannya dalil telah mensyariatkannya terhadap sifat tersebut, kemudian dijumpai sifat itu ada pada permasalahan yang lain. Dijumpai sifat itu ada pada permasalahan yang lain. Lam yanuss asy-syari'u 'ala 'ainiha, tapi syariat tidak menetapkan. Syariat tidak menetapkannya. Min ghairi farqin bainaha wa bainan nusus, tanpa membedakan antara apa? Antara na barakallahu fikum permasalahan yang pertama dan permasalahan yang lain tersebut. Nah, maksudnya antara nas-nas itu enggak ada yang bedakan, cuman enggak ada keterangan khusus itu loh ya. Wajib ilhaquha biha fi hukmiha. Wajib mengikutkan yang cabang itu kepada apa? Asalnya dalam hukum. Apa maksudnya?
Nah, wajib mengikutkan yang permasalahan yang kedua tadi kepada permasalahan yang pertama yang jelas-jelas ada dalilnya tadi. Apa maksudnya? Nabi karena enggak ada hukum tersendiri, tapi kalau lebih 3 hari memabukkan diikutkan hukum asalnya khamr itu loh maksudnya. Mau salah ya? Jadi 4 ini soalnya enggak ada. Asal, far', illah, hukum. Mau salah? Naam. Karena untuk masalah hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebab itu berputar atau hukum berputar sesuai dengan apa? Illahnya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan barakallahu fikum sebabnya ada ataukah tidak tergantung dengan sebab tadi itu. Sehingga adanya hukum ataukah tidak ada hukum tergantung dengan sebabnya tadi. Kita lihat berikutnya. Li'anna syari'a hakimun, karena syariat ini sangat bijaksana. La yufarriqu bainal mutamathilati fi awsafiha. Syariat itu enggak membeda-bedakan antara sesuatu yang sama dalam sifatnya. Intinya sifatnya sama, ilahnya sama, itu enggak dibedakan, hukumnya sama nanti. Paham? Sekarang masalah ini nabit, ini kan nabit, ini kan khamr. Tapi ilahnya sama-sama memabukkan, enggak dibedakan oleh syariat, haram. Paham ya? Enggak dibedakan oleh syariat berarti haram. Kama la yajma'u bainal mukhtalifat. Sebagaimana syariat juga tidak mengumpulkan antara apa? Antara sesuatu yang berbeda. Yang namanya berbeda ya berbeda hukumnya, enggak mungkin disamakan. Paham ya? Misalkan untuk antum kiaskan apa? Nah, barakallahu fikum, minuman seperti misalkan sirup. Sirup itu kan jelas berbeda dengan khamr. Enggak ada unsur mabuk kan sirup itu ya. Sehingga antum samakan, enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa seperti itu. Karena syariat juga enggak akan menyamakan sesuatu yang beda itu. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Ini bakso haram, kenapa? Memabukkan. Dikiaskan dengan khamr. Ini kias fasid namanya. Paham ya? Enggak pernah orang makan bakso kemudian mabuk. Paham ya? Perlu perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Kalau tape bagaimana Ustaz? Tape enak. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai nanti orang makan sampai mendem, makanya kebanyakan kemudian kok sampai geliyang memabukkan, haramnya bukan semata-mata karena tape tersebut, karena dia berlebihan tadi itu. Paham ya? Dan anak enggak pernah dengar orang mabuk gara-gara tape itu. Maksudnya minum, istilahnya makan tape kemudian orangnya mabuk ngefly itu enggak pernah dengar anak. Paham ya? Tapi kalau berlebihannya haramnya karena berlebihan tadi. Mau salah ya? Jadi jangan sampai terlalu ekstrim karena ada sebagian ikhwah yang dia anti tape dia. Tape enggak mau, memabukkan katanya. Ya udah enggak samakan tape kalau enggak mau. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Dia itu melihat memabukkan itu kapan dia? Maksudnya kalau makan banyak atau sedikit? Kalau banyak pun anak belum tahu menyaksikan juga, cuman kalau berlebihan memang haram gitu loh. Semua perkara berlebihan haram enggak? Berlebihan haram, membahayakan juga. Atau minum air kalau berlebihan berbahaya enggak? Berbahaya juga. Atau minum glek langsung satu deligen. Paham ya misalkan? Berbahaya. Haramnya karena membahayakan dan juga ada darar di dalamnya tadi itu. Tapi kalau cuman semata-mata normal makan tape, pernah mabuk antum? Antum pernah makan tape? Tape telo? Tape ketela itu? Tape singkong. Pernah? Ada tape singkong, tape ketan enggak masalah. Nam tafadhal barakallahu fikum, halal insyaallah. Selama apa? Tidak sampai tingkatan-tingkatan yang berlebihan tadi itu. Nah, kita lihat berikutnya. Wa hadzal qiyasus sahihu. Dan qiyas yang sahih ini huwal mizanul ladzi anzalahu Allah. Ini adalah timbangan yang Allah telah turunkan. Jadi qiyas itu dibutuhkan. Paham ya? Ada qiyas aulawi, ada qiyas yang illah yang kita sebutkan ini, paham ya? Nah, ada qiyas yang berlawanan, qiyasul aqs. Paham itu ya? Sudah kita lewati semuanya. Kalau orang berbuat dosa dapat, kalau orang berbuat kejahatan dapat dosa, orang berbuat kebaikan dapat pahala. Qiyas atau bukan nih? Qiyas. Mafhum? Kalau yang namanya melihat, mendengar pada makhluk ada sempurna, apalagi pada Allah Ta'ala lebih sempurna lagi. Qiyas bukan itu? Qiyas. Jadi qiyas itu sebenarnya boleh-boleh saja selama qiyas yang sahih. Bukan qiyasnya iblis laknatullah alaih. Namanya qiyas fasid. Karena para ulama seperti Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab Mudzakirah usul fikih itu, secara makna beliau mengatakan awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin qiyas yang fasid adalah apa? Adalah iblis. Masyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa huwa mutadamminun lil 'adl wa ma yu'rafu bihil 'adl. Yang mana qiyas yang sahih ini terkandung di dalamnya barakallahu fikum suatu keadilan
dan apa saja yang dikenal dengan keadilan. Kenapa? Karena qiyas ini kan bisa membantu orang semula nggak paham jadi paham. Intinya nggak ada yang melampaui batas itu. Wal qiyasu, dan qiyas innama yu'dalu ilaihi wahdah idza fuqida an-nassu. Perhatikan Bapak ini, qiyas itu dipalingkan mengarah kepada qiyas semata-mata qiyas saja apabila nas dalil itu enggak ada. Berarti kalau dalil ada cukup Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ternyata kok enggak ada Al-Qur'an Sunnah kok qiyas cocok dan qiyasnya tidak berseberangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah, boleh pakai qiyas. Paham ya? Tapi kalau misalkan Al-Qur'an sudah ada, As-Sunnah sudah ada, enggak perlu pakai qiyas lagi aslinya. Tapi boleh diiringi dengan qiyas selama qiyasnya yang sahih. Mafhum insyaallah? Naam. Fa huwa aslun yurja'u ilaihi idza ta'adzara ghairuhu. Maka qiyas itu adalah asal, sumber, pondasi, sandaran yang dikembalikan kepadanya. Nah, maksudnya apa? Perkara-perkara bisa dikembalikan hukum kepadanya idza ta'adzara ghairuhu, apabila yang lainnya enggak ada. Paham berarti? Berarti kalau Al-Qur'an ada cukup, qala Allah qala Rasul cukup. Tapi kalau misalkan enggak ada sama sekali kok qiyasnya cocok dan qiyasnya bukan qiyas yang batil, silakan. Seperti ana sebutkan tadi itu. Melihat dan mendengar bagi makhluk aja dianggap apa? Sempurna, apalagi bagi Allah Ta'ala lebih sempurna lagi. Ini namanya qiyas aulawi. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Wa huwa mu'ayyidun linnas, yang mana qiyas itu sendiri adalah penguat, pendukung terhadap dalil. Dalil nas Al-Qur'an Sunnah dikuatkan lagi dengan apa? Qiyas. Fa jami'u ma nassa syari'u 'ala hukmi. Maka seluruh apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat atas suatu hukum, fa huwa muwafiqun lil qiyas. Kemudian yang ditetapkan tersebut mencocoki qiyas, la mukhalifa lahu. Enggak ada seorang pun yang diperbolehkan menyelisihinya. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kita selesaikan mengenai qiyas, barakallahu fikum. Naam. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Faslun, kata beliau, akan menyebutkan beberapa kaidah. Aslinya kaidah ini masuk dalam kaidah fiqhiyah, aslinya qawaidul fiqhiyah. Namun beliau nukilkan di sini yang paling besar hanya beliau nukilkan 4. 1, 2, 6, 3. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, 4 yang beliau nukilkan. Na'am. Tapi sebenarnya ada yang beliau belum menukilkannya karena pembahasan ini asli pembahasan usul fikih. Sedangkan yang beliau nukilkan ini adalah pembahasan mengenai al-qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Yang sering kita jumpai itu al-qawaidul kubra. Na'am barakallahu fikum, al-qawaidul khams al-kubra itu. Kaidah-kaidah yang 5 yang dikatakan kaidah besar. Pertama, al-umur bimaqasidiha, ya enggak? Kemudian kedua, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Yang ketiga, la darara wala dirar. Kemudian yang keempat apa? Al-yaqinu la yazulu syak. Yang kelima, al-'adah muhakkamah. Paham ya? Adat istiadat, tradisi yang sudah jadikan hukum. Paham maksudnya? Nah, kita lihat aja. Qala al-mu'allifu asbahullah faslun wa akhadha al-usuliyun minal kitab as-sunnah usulan katsirah. Orang-orang ahli usul, mereka mengambil dari Al-Qur'an Sunnah 6 pondasi-pondasi, landasan-landasan yang banyak. Banau 'alaiha ahkaman katsiratan. Mereka membangun di atas asal atau pondasi tersebut hukum-hukum yang banyak. Nah, katsiratan jiddan, banyak sekali. Wa nafa'u, dan mereka pun mengambil manfaat, wa antafa'u biha, dan juga bisa memberikan manfaat dengannya. Mohon insyaallah. Nah, jadi mereka mengambil manfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa? Dengan hukum-hukum yang diambil dari kaidah yang besar tadi itu. Mohon insyaallah. Mohon insyaallah ini akhir berikutnya. Faminha ini al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Antum kalau salat Allahu Akbar ada bisikan syaitan yang terkutuk, kamu sudah kentut, kamu sudah batal. Hanya bisikan saja, jangan lari. Terus lanjutkan. Sampai kapan? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai kamu mendengar suara kentut sendiri atau mencium baunya. Tapi milik sendiri ya. Paham ya?
Nah, kalau yang kentut orang lain ya antum enggak perlu keluar. Sebutkan dalam hadis itu, datang kepada Rasulullah orang yang menjumpai sesuatu khayalan dalam salatnya. Rasulullah mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Orang itu tadi jangan pergi dari salatnya, jangan berpaling dari salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Ini dalil yang sangat kuat mengenai kaidah ini, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Paham maksudnya ya? Terkadang kan gitu. Kita lagi salat Allahu Akbar, ada suara di perut, guruk. Paham ya? Suara di perut itu ya. Bukan kentut itu, jangan langsung wah, keluar ke belakang. Keliru. Kalau itu bukan kentut, bukan sesuatu yang membatalkan salatnya, lanjutkan. Paham ya? Bisikan syaitan yang terkutuk berbahaya sekali. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab apa? Talbis Iblis. Antum kalau punya kitabnya baca sendiri. Di situ menyebutkan tentang tragedi-tragedi kisah-kisah orang-orang yang terkena penyakit waswas. Mandi junub itu enggak cukup mandi pakai air biasa gebyur-gebyur enggak cukup. Langsung larinya ke sungai atau ke laut jebyur gitu. Setelah jebyur alhamdulillah sudah mandi. Was-was. Nah, barakallahu fikum. Ada juga orang yang terserang was-was dalam salatnya. Masalah takbiratul ihram aja sudah kena was-was ya. Allah. Belum akbar selesai ya, belum Allah akbar dah. Ulangi lagi. Allah. Enggak tahu dia bayangkan apa, itu was-was. Akhirnya yang terakhir baru orang udah baru mau rukuk dia Allah. Ini nyenggol ini. Allahu akbar. Orang dah rukuk. Was-was, hati-hati. Langsung aja seperti biasanya. Allahu akbar. Apa segini? Dah. Enggak perlu was-was, itu hindari. Karena was-was itu termasuk perkara yang barakallahu fikum, seorang itu terkadang teruji dengannya. Di Damas saat itu anak pernah jumpai salah seorang orang Yaman dia terkena penyakit was-was masalah wudu. Wudunya berkali-kali itu enggak selesai, orang dah selesai dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita keluar mau ke kamar mandi, dia masih wudu. Bayangkan, padahal wudunya bareng-bareng sama tadi. Kenapa antum ya akhi taqillah haram alaik? Ya akhi ana lam atawadda. Aku belum wudu. Kaf anta tawadda, kamu sudah wudu. Ma yasih wudu misal hada katanya. Wudu seperti ini belum sah. Terus kapan sahnya? Ba'din kata Allah Ustaz. Ternyata orangnya yang terkena penyakit waswas. Hati-hati. Waswas itu solusi yang terbaik antum berpaling dari bisikan tadi itu. Jangan pedulikan selama antum Selama antum yakin bahwasanya antum di atas taharah. Paham ya? Nah, misalkan antum salat Allahu Akbar, kok antum mencium bau kentut, tapi memang dari antum sendiri antum yakin, keluar. Paham ya? Nah, tapi kalau antum mencium bau kentut ternyata bukan bau dari antum, hanya bau sebelahnya, yang keluar bukan antum. Paham ya? Itu perlu perhatikan baik-baik itu karena was-was itu kadang mengundang seperti itu. Ayo batalkan, kamu batal. Yang kentut kamu, padahal bukan kita yang kentut, orang lain. Hindari ya was-was, hindari ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu perlu diperhatikan baik-baik karena ini kaidah kubra ini, termasuk kaidah kubra dan termasuk kaidah yang besar, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Mafhum? Contohnya antum dari rumah sudah wudu, sampai masjid kok lupa. Ingat ya, dari rumah sudah wudu, sampai masjid lupa. Kembali ke hukum asal antum sudah wudu itu loh. Sampai masjid mungkin ngobrol, gimana ya akhi kaifa haluka anta bi khair? Ana lupa tidak wudu belum ya. Nah, kembali ke hukum asal, dari rumah sudah wudu belum tadi? Berarti sudah wudu. Itu caranya. Namanya untuk menghilangkan was-was tadi itu. Yang kedua, antum dari rumah belum wudu, sampai ke masjid, antum ngobrol sama saudara antum misalkan ternyata antum lupa, udah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum asal belum wudu, berarti wudu dulu. Apa maksudnya? Seperti itu. Ya memang ini terkadang jarang kita jumpai, cuman sebagian orang terkadang ada yang seperti itu keberadaannya. Yang jelas was-was itu penyakit yang harus dihindari. Paham teman-teman? Nah, barakallahu fikum. Jadi harus yakin gitu loh, biar bisa hilang was-was tadi. Kata beliau di sini, adkhalu fihi minal ibadat wal muamalat wal huquq syai'an katsira. Mereka ahli usul memasukkan pada kaidah ini atau pada dasar pondasi ini, perkara-perkara berkaitan masalah ibadah, masalah muamalah, masalah hak-hak, sesuatu yang sangat banyak sekali. Nah, faman hasalahu syakku fi syai'in minha, maka barang siapa yang terjadi keraguan pada sesuatu daripada ibadah atau muamalah atau hak yang ada, raja'a ilal asli al-mutayaqqan, kembalikanlah kepada
kepada asal yang sudah diyakini tadi. Maksudnya ya, seperti itu barakallahu fikum. Antum belanja di toko misalkan, sudah bayar, kok sampai pulang rumah kok lupa. Tapi sudah bayar tadi ya. Kok lupa, kembali ke asal sudah bayar itu loh. Paham ya? Tapi kalau antum lagi belanja di toko, belum bayar, sampai di rumah kok lupa sudah bayar atau belum? Ya berarti belum bayar. Paham ya? Caranya itu mengembalikan, mengingat kembali awal mulanya, paham ya? Untuk mewujudkan keyakinan tadi itu. Paham belum? Paham belum antum? Seperti itu. Antum salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat ragu dia. Ini 3 rakaat atau 4 rakaatnya? 3 rakaat 4 rakaat. Padahal posisinya antum ikut sejak awal itu loh. Paham, ikut sejak awal. Kembalikan hukum asal berarti udah 4 rakaat. Paham ya? Karena zuhur 4 rakaat. Kecuali kalau antum ragunya terlambat. Paham ya? Terlambat kemudian 3 atau 4. Dia terlambat ya. Kembali bahwasanya dia awalnya terlambat. Berarti 3 rakaat nambah 1 rakaat lagi. Paham ya? Intinya yang namanya keyakinan tuh tidak bisa hilang dengan keraguan. Mafhum Abdurrahman? Na'am. Wa qalu al-aslu at-taharatu fi kulli syai'. Mereka sampai mengatakan hukum asal itu suci pada segala sesuatu. Suci hukum asalnya. Sampai apa keluar dari hukum asal tersebut. Antum kentut enggak suci lagi sudah. Antum misalkan kencing enggak suci lagi sudah. Nah, buang air kecil pun juga enggak suci, buang air besar sudah enggak suci lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian wal aslu al-ibahatu illa ma dalla dalil ala najasatihi aw tahrimihi, sudah kita lewati juga. Hukum asal suatu perkara itu ibahah. Ini masalah apa? Tradisi atau adat. Nah, sampai datang dalil yang menunjukkan akan apa najisnya sesuatu tersebut atau pengharamannya. Apa lafadznya? Hukum asal sesuatu adalah pembolehan. Naam, itu nanti akan kita lewati dalam qawaidul fiqhiyah nanti. Wal aslu fi adat innal ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Masalah adat istiadat hukum asalnya boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Kalau hukum asal masalah ibadah apa? Hukum asalnya haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Apa pantunnya? Naam, wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Paham ya? Naam, hukum asal suatu perkara amalan ketaatan itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sekarang antum Husain, antum salat subuh berapa rakaat? Itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Lah kalau antum salat subuh 3 rakaat, haram enggak? Karena enggak ada dalilnya. Paham ya? Haram karena enggak ada dalilnya, seperti itu. Allah musta'an. Kita ambil dikit lagi kata beliau, wal aslu bara'atul dhimam minal wajibat. Hukum asalnya orang itu berlepas diri dari tanggungan dari suatu kewajiban yang dia lakukan. Antum kalau salat zuhur jam 10 pagi itu belum dikatakan berlepas diri. Masih disuruh salat lagi nanti. Salat lagi. Tadi sudah salat zuhur anak kok kapan? Jam 10 pagi. Enggak sah salatnya. Karena termasuk syartun min syuruti sihhatis shalah dukhulul waqt. Ana itu. Termasuk syarat daripada sahnya salat itu masuknya waktu. Maksud insyaallah ya. Berarti kalau salat zuhur jam 10 pagi sudah terlepas dari tanggungan atau belum? Belum. Ini, perhatikan ini. Hukum asal suatu amalan kewajiban bara'atud dhimam, berlepas diri. Kalau sudah dilakukan. Antum misalkan sudah melakukan salat zuhur tepat pada waktunya, enggak disuruh lagi sama orang suruh salat lagi. Salat lagi. Sudah salat tadi kok ulangi lagi salatnya, enggak bisa. Paham ya? Sudah berlepas diri. Kalau tepat pada waktunya tapi ya. Tapi kalau salat zuhurnya jam 10 tadi ulangnya enggak? Ulangi. Maksudnya ya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Berikutnya, wa min huquqil khalqi, dan juga perkara-perkara berkaitan hak makhluk hatta yaquma dalil ala khilafid dzalik. Sampai tegak dalil yang na'am barakallahu fikum menyelisih atau na'am barakallahu fikum menunjukkan akan penyelisihan terhadap perkara-perkara tersebut, hukum asal tersebut. Apa maksudnya ya? Jadi seperti misalkan antum salat barakallahu fikum belum masuk waktu, suruh ngulangi lagi. Tapi kalau sudah salat tepat pada waktunya enggak ada lagi kewajiban untuk ngulangi gitu loh. Mahfuz insyaallah ya. Bara'atud dhimmah, berlepas diri dari tanggung jawab. Nah. Yang terakhir wal aslu baqa'u mashtaghalat bihi dhimam min huquqillah wa huquqil ibadah hatta yatayaqqana al bara'ah wal ada. Hukum asal, naam sesuatu perkara
tetap dalam kondisi apa yang dia tersibukkan. Nah, tanggung jawab dia yang ada pada dirinya, seperti hak Allah Ta'ala. Paham ya? Ini hukum asalnya. Antum sholat, ya sibuk sholat. Jangan sibukkan yang lainnya, sampai sholat itu selesai, itu maksudnya itu. Maksudnya, antum misalnya posisi haji, mampu, kan wajib. Ya antum sibukkan haji dulu di situ. Paham ya? Jangan antum haji sambil kerja misalkan. Kan nggak bisa. Nah, seperti itu. Sampai selesai. Nah, hak manusia adalah sama. Orang disewa antum Pak kerja 1 pekan ngerjakan kamar mandi ini misalkan. Dia nggak boleh kemana-mana kecuali dapat izin dari orang yang nyuruh tadi. Karena dia apa? Hak hamba tadi yang sudah disepakati. Hukum asal seperti itu. Dia nggak boleh kemana-mana. Wah, ana mau sambil menyelam minum air ini misalkan. Maksudnya dia kerja sini juga biar dapat kerja sana. Boleh tapi di luar jadwal gitu loh. Kalau di waktu jadwal tadi misalkan dari jam 8 sampai jam 3 sore jadwalnya misalkan, itu dia nggak boleh kemana-mana aslinya. Kecuali keperluan pekerjaan tadi. Kalau dia sambil mau menyelam minum air setelah jam 3 sore silakan. Apa maksudnya? Paham nggak maksudnya sambil menyelam minum air? Maksudnya itu dia mau double gajinya. Kerja ini juga dapat gaji, kerja yang sana dapat gaji itu. Nah, itu boleh tapi kalau sudah keluar dari jadwal ini. Paham ya? Wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal musabbalu. Setiap orang yang sibuk itu enggak boleh sibukkan dengan yang lain lagi. Paham ya? Dia sibuknya pasang keramik, ya udah itu sampai selesai pasang keramiknya. Setelah itu nanti baru yang lainnya lagi gitu loh. Atau keluar di jadwalnya silahkan. Paham belum? Seperti masalah barang gadaian. Barang gadaian itu misalnya antum gadaikan motor. Barang gadaian itu masalah enggak boleh apa-apain, enggak boleh dipakai, enggak boleh digunakan. Barang gadaian itu sampai benar-benar orang bisa menunaikan membayar untuk mengambil barang gadaian tadi itu. Karena sudah tersibukkan jadi barang gadaian tadi loh. Mafhum insyaallah? Hatta yatayaqqanal bara'ah, sampai benar-benar yakin sudah berlepas diri, sudah selesai tanggung jawabnya, sudah selesai hak Allah, sudah selesai hak hambanya, wal ada, dan sudah tertunaikan. Kerja 1 pekan sudah selesai, udah bebas. Setelah itu mau mencari kerjaan lain silakan, itu loh, paham maksudnya. Karena kontraknya cuma 1 pekan itu loh. Salat 5 waktu sudah selesai dikerjakan, ya udah. Enggak perlu dia misalkan disuruh ngulangi lagi, enggak perlu. Nah, seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Berikutnya kaidah yang baru insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.